pengendalian internal. Pengendalian internal atau internal control adalah sistem atau kebijakan dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola risiko, melindungi aset, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mencapai tujuan operasional dan keuangan. Pengendalian internal memiliki urgensi yang besar dalam berbagai konteks, termasuk dalam bisnis, pemerintahan, organisasi non-profit, dan bahkan kehidupan pribadi. Urgensi pengendalian internal. Yang pertama, untuk mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan dan penipuan. Yang kedua, untuk memastikan keandalan informasi keuangan. Yang ketiga, untuk efisiensi operasional. Yang keempat, untuk kepatuhan terhadap regulasi. Yang kelima, untuk manajemen risiko. Yang keenam, untuk pertanggungjawaban dan transparansi. Yang ketujuh, untuk perlindungan terhadap ancaman keamanan. Yang kedelapan, untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kesembilan, untuk perlindungan terhadap bencana dan krisis. Yang ke-10 untuk menghindari kecelakaan dan cedera. Yang ke-11 untuk pengendalian proses bisnis. Dan yang ke-12 untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis. Dengan demikian, pengendalian internal merupakan komponen penting dalam menjaga integritas, transparansi, efisiensi, dan kelangsungan operasional organisasi. Oleh karena itu, urgensi pengendalian internal perlu diperhatikan dan diterapkan dengan baik di semua tingkat organisasi. Kerangka pengendalian internal. Lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Yang kedua, penaksiran risiko. Untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi umum di Indonesia. Yang ketiga, informasi dan komunikasi. Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam laporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain. Yang keempat, aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam mencapai tujuan. Yang kelima, pemantauan. Sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut, rekomendasi hasil audit, dan review lainnya. Peran pengendalian intern dalam mencapai tujuan korporasi. Pengendalian internal memiliki peran penting dalam membantu perusahaan mencapai tujuannya. Berikut adalah beberapa peran pengendalian internal dalam mencapai tujuan korporasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, mencegah fraud. Yang ketiga, melindungi aset. Yang keempat, menjamin kebenaran data akuntansi. Yang kelima, meningkatkan efektivitas. Dan yang keenam, membantu peran teknologi terhadap pengendalian internal. Yang pertama, automatisasi proses pengendalian. Yang kedua, adanya pemantauan real time. Yang ketiga, pelaporan dan analisis data. Yang keempat, sistem informasi keuangan. Dan yang kelima, akses terbatas dan otorisasi. Yang keenam, audit elektronik. Yang ketujuh, manajemen risiko. Yang kedelapan, keamanan cyber. Yang kesembilan, keberlanjutan bisnis. Dan yang ke-10, pelatihan dan kesadaran. Dengan memanfaatkan teknologi secara efektif, organisasi dapat memperkuat pengendalian internal mereka, mengurangi risiko, meningkatkan akurasi, dan memastikan bahwa tujuan mereka tercapai dengan lebih baik. Namun, penting juga untuk mencatat bahwa teknologi harus dikelola dan digunakan dengan bijak, dan perlindungan data dan juga keamanan informasi harus selalu menjadi prioritas.